Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قال النبي في كتاب الحديث من أتى عرفا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. Alhamdulillah, jumpa kembali sahabat sekalian dijumpakan oleh Allah. Salam saya Ali Khairul Azam, salam persaudaraan dari Aceh, salam anak Nangro. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang masalah beriman kepada yang gaib, yaitu beriman kepada yang gaib perkara jin. Kenapa saya perlu menjelaskan ini? Kenapa perlu kita kaji ini? Karena di akhir-akhir zaman ini ataupun di era teknologi yang canggih ini, banyak orang yang membuat video-video ataupun membuat konten-konten yang atas nama misteri, atas nama jin, bahkan jin terfitnah karenanya. Jadi seolah-olah jin itu begitu, seperti itu. Jadi kita akan membahas tentang kitab namanya Kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni As-Sayyitin, karangan Syekh Wahid Abu Salam Bali, asal Mesir. Kitab aslinya bisa kita lihat ini dia nih. Wiqayatul Insan Minal Jinni As-Sayyitin. Ini karangan Syekh Wahid Abu Salam Bali. Bagi sahabat ada kitab ini silahkan beli ya. Tapi kita akan membacakan terjemahannya saja ya, terjemahan kitab ini agar memudahkan kita menyampaikan, karena waktu kita 20 menit saja ini atau lebih sedikit. Baik, beriman kepada yang gaib. Kita selaku Islam ya, memiliki akidah seorang yang beriman dan meyakini adanya yang gaib. Salah satu itu rukun iman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ya, dalam surah pertama saya bacakan. Mungkin semua sudah tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, itu ya, beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Nah, sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir juz ke-1 halaman 41 di sini mengomentari tentang masalah ini, bahwa beliau menyebutkan menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita indra, dan Allah Azza wa Jalla serta Rasulnya telah memberitahukan perkara gaib ini kepada kita. Nah, ini kepada kita melalui Al-Quran. Nah, dari sini kita jelas bahwa kita harus beriman kepada yang gaib. Nah, dalilnya sangat banyak sekali, terutama beriman kepada bangsa jin ya. Kita meyakini bangsa jin yang beriman. Dalilnya banyak sekali. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 dalil di sini. Saya bacakan satu saja di antara dari 5 itu, bahwa memang jin itu benar ada.
Saya baca dua saja ya. Yang pertama surah Al-Ahqaf ayat 29. Nanti bisa dilihat di rumah ya. Bismillah. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu. Ketabahanmu di sini kepada Nabi Muhammad maksudnya, yang mendengarkan Al-Quran, maka tak kalah mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Nah, ini salah satu daripada hadis bahwa jin itu benar ada. Kemudian dalam surah Al-Jin ayat 1 yang tadi saya bacakan di awal mula, jadi disebutkan Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ini dalam dalil Al-Quran ya. Masih banyak yang lain-lain lagi. Ada surah Al-An'am ayat 130, ada surah Jin ayat 6, ada yang lain-lain lagi. Kalau dalil dari hadis, ini hadis Nabi ini sangat banyak sekali ya. Tentang hadis misalnya Abu Sa'id Al-Khudri ini, saya bacakan satu hadis yang pendek saja. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda padaku, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan mengembalakannya ke lembah. Jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara azan untuk salat, keraskanlah suaramu katanya. Karena setiap jin, karena setiap jin, manusia dan apa saja yang mendengar suara muadzin yang mengumandangkan azan, kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Jadi Nabi menjelaskan tentang perkara jin. Ada juga yang tentang masalah kisah tentang masalah tentang Abu Sa'id Al-Khudri ketika menangkap jin ya, waktu mencuri membeli sesuatu di Baitul Mal pada saat itu. Ini kisahnya panjang. Dan hadisnya sangat banyak sekali ya. Salah satu dari hadis tentang Imam Abu Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari kedua hadis sahih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan sahabat pergi menuju pasar Uqas. Ketika itu syaitan-syaitan merasa terhalang, tidak bisa untuk mendengarkan berita dari langit yang menjadi kebiasaannya, dan mereka juga dilempari bintang-bintang. Akhirnya pada syaitan itu kembali kepada kaumnya, maka kaum mereka bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kita terhalang untuk mendapatkan berita langit dan bintang-bintang juga dilempar ke arah kita. Mereka berkata, berita langit tidak mungkin terhalang dari kalian kecuali ada sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu berpencarlah kalian menuju penjuru timur dan barat. Lalu carilah apa yang sebenarnya yang membuat berita langit tidak bisa kalian dengar. Maka sekelompok syaitan yang pergi ke arah Tihamah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak berangkat menuju pasar Uqas, sedang beristirahat di Nakhlah, nama sebuah tempat. Saat itu beliau bersama para sahabat sedang melaksanakan salat subuh. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Qur'annya Rasulullah ya, mereka pun menyimaknya dengan seksama. Lalu di antara mereka berkata kepada yang lain, demi Allah, inilah yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita langit. Maka ketika kembali lagi kepada kaum mereka, mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ia menunjukkan kepada jalan kebenaran, maka kami pun beriman kepadanya. Dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya ya, surah Al-Jin ayat 1 tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini dalil secara
hadis bahwa jin itu memang benar-benar ada. Nah, yang perlu kita pahami adalah jangan terlalu berlebihan dalam memahami jin itu sendiri. Kita jangan takut terlalu berlebihan, karena sesungguhnya mereka itu takut kepada kita. Seperti itu, ya. Itu hadis itu disebutkan, maaf bukan hadis, dalam tafsir surah Al-Jin ayat 6 itu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fadaduhum rahaqa. Bisa sahabat sekalian membaca tafsirnya, itu lebih kurang seperti ini. Jadi dulu ada orang, kebiasaan orang Mekah, ya, orang Mekah ketika dia mengembala kambing masuk ke dalam lembah-lembah, bukan malah membaca doa perlindungan, tetapi mengatakan, wahai penghuni lembah ini, ya maksudnya jin ya, jangan ganggu saya begini, saya begitu. Kalau bahasa kita begini, wahai penghuni ini jangan ganggu saya cuma cari rezeki, gitu maksudnya. Jadi di manusia tadinya awal mulanya jin ini takut kepada manusia. Cuma dikarenakan manusia itu sudah minta perlindungan kepada jin ini, maka jin ini pun merasa, wah, aku ini berarti hebat dong. Jadi ketika manusia seperti, maka dia akan bertambah-tambah, menambah-nambah ketakutan kepada orang tersebut. Dengan minta perlindungan. Makanya tidak boleh minta perlindungan kepada jin. Minta perlindungan itu kepada Allah. Seperti itu ya. Makanya kita harus banyak zikir, banyak baca doa. Insya Allah Allah lindungi kita. Maka kita harus pahami bahwa jin itu benar ada. Hanya saja sahabat sekalian, jangan terlalu berlebihan memahami perkara jin ini. Ya, maksudnya gimana lah? Jin itu kukunya panjang segini lah, 1 meter gitu ya. Jin itu mukanya jelek lah, seperti itu. Jin itu berulat-ulat lah, bolong-bolong, sendal bolong misalnya, seperti itu ya. Nah, jangan terlalu berlebihan memahami bangsa jin. Nanti kita akan bahas lebih dalam di sini. Baik, paham sampai di sini dulu sahabat? Ya, mudah-mudahan kita dapat mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau memang belum mengerti, nanti bisa di kolom komentar, dikomentari apa. Mudah-mudahan jika saya sempat, saya akan membalasnya. Baik. Nah, perlu kita ketahui bahwa jin ini diciptakan diciptakan dari api. Kita diciptakan dari tanah. Seperti itu ya. Jadi dalam surah Ar-Rahman, selaku dalilnya ini disebutkan di sini bahwa wa khalaqal janna min marijim min nar. Dia diciptakan jin, dia menciptakan jin dari nyala api. Di sini dikomentari oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa maksud dari nyala api di sini bahwa pada ayat di atas adalah dari nyala api yang murni. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksudnya adalah dari ujung jilatannya. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir juz keempat halaman 271. Nanti bisa dilihat ya. Kemudian di dalam ayat yang lain itu disebutkan wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan para jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, kan dari api memang. Diciptakan dari api ini jin ini. Nah, ini banyak tentang masalah surah Al-A'raf, dalilnya tentang masalah ketika ditegur bersujud kepada Allah. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 12. Ini disebutkan di sini bahwa qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam saat aku menyuruhmu? Iblis berkata, aku lebih baik darinya. Nah, makanya jangan pernah kita manusia mengatakan aku lebih baik darinya, merasa kita lebih baik daripada orang lain. Ini jangan. Aku lebih baik darinya. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Engkau menciptakan aku dari api sementara engkau menciptakannya dari tanah liat. Nah, seperti itu ya. Di sini lebih jelas lagi disebutkan Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah digambarkan kepada kalian, yaitu tanah liat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim juz ke-18 halaman 123 disarah oleh Imam An-Nawawi. Seperti itu sahabat sekalian ya. Maka mungkin ada pertanyaan dari kita, kalau memang jin diciptakan dari api, lantas bagaimana jin nanti akan diazab dengan api? Karena kan neraka itu kan api gitu ya. Nah, di sini jawabannya sebenarnya mudah. Di sini jawabannya satu dalil saya sampaikan tentang Aisyah. Hadis riwayat Imam Nasai dengan isnad sahih menurut sarah Imam Bukhari dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia bercerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Jadi Rasulullah itu salat begitu. Tiba-tiba datanglah setan menghampiri beliau. Datang setan tiba-tiba ketika salat. Karena Rasulullah bisa dapat melihat jin, dapat melihat iblis. Maka beliau pun membantingnya lalu mencekiknya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dicekik kuman dibanting. Seperti itu sambil salat tangannya seperti ini, begitu ya. Hatta wajadtu burda lisanihi ala yadayya. Sampai-sampai saya bisa merasakan dinginnya lidahnya pada tanganku, kata Nabi. Sampai dia seperti keluar dia sampai ke dingin seperti mau mati, setelahnya nggak ada nafasnya lagi gitu maksudnya. Berdasarkan hadis ini jelas bahwa sekarang ini bangsa jin tidak lagi berbentuk api sahabat. Sebab jika demikian tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan merasakan dinginnya lidah setan, maunya kan panas atau keluar api. Satu lagi hadis yang sahih lagi, hadis dari Imam Muslim dari sebutkan inna aduwallahi iblisa jaa bishihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi. Sesungguhnya musuh Allah iblis datang membawa pelita dari api dan hendak melemparkannya ke wajahku, kata Nabi. Jadi iblis ini datang bawa pelita tahu nggak pelita? Bawa sesuatu pelita, misalnya ini pelita. Nanti dia ada dari api dibawa untuk membakar wajah Rasulullah. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, yang lengkapnya akan kita sebutkan nantinya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini juz ke-5 halaman 30 dan disarah oleh An-Nawawi di sini. Hadis ini. Jadi hadis ini menyatakan bahwa di sini juga sebuah hadis dari Imam Malik. Nah, Imam Malik di dalam kitab Muwatta Imam Maliknya dari Yahya bin Sa'id, dia berkata hadis ini pada malam Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jin ifrit. Ketika Rasulullah Isra ini melihat jin ifrit yang mengejar beliau sambil membawa api ini, ya kan? Setiap kali Rasulullah menoleh ke bawah, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu melihatnya. Lalu Jibril alaihi salam berkata kepada beliau, maukah anda aku ajari beberapa kalimat doa? Jika anda mengucapkannya, jika niscaya nyala apinya akan padam dan bahan bakarnya akan habis. Nah, gitu kan. Nah, dua hadis ini yang tadi kita sebutkan tadi itu membuktikan bahwa jin ataupun setan tidak lagi berbentuk seperti api. Kalau memang berbentuk seperti api, sahabat, kenapa mesti jin ini harus bawa obor? Harus bawa suatu pelita panas seperti itu. Seperti itu. Satu lagi ya, biar lebih jelas lagi. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, "Inna syaitan yadri minal ins majrad dam." Sesungguhnya syaitan berpindah-pindah di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Atau hadis yang lain juga
seumpama seperti ini yang sering saya bacakan. Inna syaitan yajri minal ibni Adam madarat dam. Ini seperti ini. Nah, kalaulah ini hadis ini hadis Bukhari, hadis Imam Bukhari juz keempat halaman 282 dalam kitab Fathul Bari dan Muslim. Kalau dalam Imam Muslim itu juz ke-14 halaman 155 disarah oleh Sharah An-Nawawi. Ya, jadi ini di sini disebut kalaulah andainya jin masih bentuk api, maka ketika masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia itu akan terbakar. Oleh karena jin ini tidak lagi berbentuk api, maka kita tidak terbakar lagi. Maka jin ifrit pun membutuhkan obor, membutuhkan pelita untuk membakar Rasulullah. Sama seperti kita, sahabat. Kita dulu kan dari tanah. Sekarang kira-kira kalau ada tanah liat ini dikeraskan dan dilempar, batu bata kan tanah liat nih, dilempar dengan batu bata, kira-kira berdarah nggak? Ya tentu berdarah, sahabat. Maka jin itu juga begitu. Dulu bentuk dari api pertama sekali, tetapi sekarang sudah tidak berbentuk api lagi. Maka tidak sulit bagi Allah untuk apa? Untuk menyiksa syaitan nanti di hari kiamat. Seperti itu, sahabat ya. Mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kita akan membuat kalau memang sahabat sekalian nanti setuju, silahkan di komen. Kita akan membuat kajian tentang dunia jin ini yang sesungguhnya bagaimana, sesuai dengan pendapat para ulama, sesuai dengan tafsir-tafsir dan kitab-kitab para ulama yang benar ya, bukan jin versi dobol, kata Bang Eji, bukan jin versi penampakan nangkap jin, lempar jin, tampar jin pakai sandal, kemudian mewujudkan jin ini, mewujud kunyang ini, bukan itu. Kita harus memahami itu jin versi manusia YouTube. Jadi jin versi menurut Allah dan Rasulnya dan menurut para ulama, menurut kitab-kitab para ulama, bukan versi film, bukan versi opera, bukan versi apalah dobol lah kalau kata Bang Eji ya. Ya seperti itu. Masya Allah. Semoga Al-Fakir bisa terus belajar dan semoga yang menonton ini Allah beri kepahaman, maka kita banyak membaca qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.